Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini memang akan bahas contoh soal ya. Tapi contoh soal yang nomor 2 dulu di halaman 51. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada reaksinya. Ini mem salin lagi karena biar mem menjelaskannya sesuai konsep mem ya. Biar maksudnya sesuai yang konsep lebih mudah insyaallah ya. Nah, ini nomor 2 reaksinya adalah kalian bisa sambil lihat di buku LKS-nya ya, bisa bandingkan sama data yang mem salin di sini. Reaksinya kan 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O plus N2 ya. Nah, seperti biasa sebelah kanan tanda panah adalah produk, sebelah kirinya adalah reaktan. Nah, di data eksperimen dia menggunakan data reaktan, yaitu konsentrasi hidrogen dan konsentrasi NO dengan data laju reaksinya R kecil. Nah, di sini kan sudah dibilang ya kalau laju reaksi itu hanya bisa ditentukan dari percobaan eksperimen. Nah, makanya ini udah melalui data percobaan eksperimen pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada datanya. Ini konsentrasi ya, satuannya molaritas M besar. Ini laju reaksinya. Nah, yang pertama di soal nomor 2 itu adalah yang ditanya adalah order reaksi total. Berarti apa? X dan Y-nya kan, X plus Y yang ditanya. Nah, berarti apa? Kita cari dulu kan si order reaksi X dan Y-nya masing-masing berapa, lalu kita jumlahkan. Nah, tadi order reaksi itu adalah pangkat dari konsentrasi reaktannya ya. Tergantung kalau di sini reaktannya, bisa juga pakai data produk. Tergantung dari data eksperimen yang disajikan. Nah, kita misalkan dulu nih persamaan laju reaksinya. Karena reaksinya seperti ini dan pakai data reaktan, berarti kita pakai data si reaktan laju reaksinya sehingga R sama dengan K konsentrasi H2 pangkat X, X-nya order reaksi terhadap H2, konsentrasi NO pangkat Y. Y itu adalah order reaksi terhadap NO. Nah, langkah pertamanya adalah karena mau cari X sama Y, ya udah kita pasti cari dulu yang X. Nah, mencari order reaksi terhadap H2 berarti yang X ya. Nah, untuk mencari X, kita cari konsentrasi NO yang sama. Jadi, prinsip ini seperti matematika ya yang substitusi eliminasi ya. Jadi nanti kita coret seperti ini nih. Nah, seperti ini nanti kita coret yang sama. Terus nanti kita satukan sehingga dapat angkanya si order reaksinya. Nah, untuk mencari yang order reaksi terhadap H2 berarti kita harus cari konsentrasi NO yang sama. Nah, dilihat dari data yang sama adalah eksperimen 1 dan 2 ya, NO-nya sama-sama 0,1, nanti jadi bisa dicoret. Nah, terus benar ya, pada eksperimen 1 dan 2. Setelah itu perhatikan nilai laju reaksinya. Nah, laju reaksinya yang eksperimen 1 itu 30, yang laju reaksi eksperimen 2 150. Nah, usahakan yang lebih besar diletakkan di atas. Seperti itu ya. Jadi yang lebih besar adalah laju reaksi yang kedua, jadi R2 per R1 nanti seperti ini hasilnya. Karena tadi kita udah misalkan rumus persamaan laju reaksinya seperti ini, jadi kita masukkan aja rumusnya sesuai data yang ini dan sesuai yang udah kita mau cari nih kesepakatannya. Kita pakai eksperimen 1 dan 2 ya kan. Nah, terus karena laju reaksinya yang lebih besar laju reaksi kedua, jadi dia di atas R2 per R1. Rumusnya adalah K, ini H2-nya. H2-nya eksperimen kedua adalah 0,5. Ini eksperimen kedua ya. Terus ininya NO di eksperimen kedua, konsentrasi NO-nya adalah 0,1 ya, benar. Terus order reaksi 1. Laju reaksinya. Yang ke-1 itu eksperimen ke-1 30 ya. Nah, K-nya ininya H2-nya 0,1, NO-nya juga 0,1. Jadi seperti ini ya.
Nah, kita masukkan nih angkanya 150 per 30. Ini bisa kita coret kan, karena angkanya sama, berarti dia pembaginya 1 kan, maksudnya dibagi jadi hasilnya 1. Nah, tinggal yang ini nih, 0,5 pangkat X per 0,1 pangkat X. Nah, ini bisa dicoret, hasilnya 15 bagi 3 adalah 5. Ini karena sama-sama 0, berarti 0, bisa kita coret jadi 5 per 1 pangkat X. Atau kalau kalian bingung, ini bisa menjabarkan lagi ya yang ini. 0,5 itu 5 pangkat 5 kali 10 pangkat min 1 ya. 0,1 itu 1 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1-nya kita coret, maka hasilnya ini. Nah, ternyata 5 sama dengan 5 pangkat X. Berarti X-nya adalah 1. Nah, sekarang order reaksi yang Y. Kebalikannya, untuk mencari order reaksi terhadap NO, berarti yang kita cari sama adalah konsentrasi H2-nya. Kita lihat ya di data ini. H2-nya yang sama itu adalah ada di eksperimen 1 dan eksperimen 3. Berarti udah pasti nih kita pakai eksperimen 1 dan eksperimen 3. Terus kita lihat nih data ininya, laju reaksinya. Nah, yang besar di atas, yang besar laju reaksi ke 3 ya. Berarti nanti R3 per R1. Hasilnya seperti ini. Ya, R3 per R1 K kali 0,1 kali pangkat X kali 0,3 pangkat Y. Ini data yang eksperimen 3. 0,1 sama 0,3. Data yang ke-1 0,1 sama 0,1. Ini 0,1, 0,1 ya. Terus ini bisa dicoret ya. K per K berarti 1. Ini juga. Nah, kita masukkan R-nya. Ternyata R-nya yang R3, laju reaksi yang eksperimen ketiga adalah 270. Laju reaksi yang ke-1 adalah 30. Nah, berarti ini bisa dicoret. Terus ini sisanya adalah 0,3 per 0,1. Caranya seperti ini ya. Untuk menjadi 3 per 1. Nah, 3 per 1 ini saya langsung ya. 0,3 dibagi 0,1 adalah 3. 3 pangkat Y. Nah, 9 itu 3 pangkat berapa? 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Jadi ketemu deh. Order reaksi X-nya 1, order reaksi yang Y-nya 2. Berarti order reaksi total itu X ditambah Y. Hasilnya adalah 3. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian paham. Nah, sekarang lanjut nih. Ditanya yang B itu persamaan laju reaksinya. Tadi kan persamaan laju reaksinya masih dimisalkan X dan Y ya. Terus tadi kita udah dapat angkanya, X-nya adalah 1. Nah, jadi kita ganti 1 nih. Karena 1 itu biasanya tidak ditulis, jadi seperti ini saja ya. Konsentrasi H2. Order reaksi Y-nya adalah 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang yang ditanya tetapan laju reaksinya. Tetapan laju reaksi itu lambangnya K. Nah, untuk menentukan K, kita pilih salah satu eksperimen untuk dimasukkan datanya. Nah, ini saya di LKS itu menggunakan data eksperimen ke-1 ya. Jadi semua data eksperimen hasil K-nya akan sama. Saya contohin pakai data kedua. Nah, data kedua konsentrasi H2-nya adalah 0,5 molar, konsentrasi NO-nya adalah 0,1 dan laju reaksinya adalah 150. Nah, tadi persamaan laju reaksinya ini kan yang di bawah ya, udah dimasukin angkanya 1 sama 2. Jadinya seperti ini. Nah, kita masukin deh angkanya. R-nya 150 sama dengan K 0,5 pangkat 1, 0,1 pangkat 2. Nah, mereka pindah ruas seperti hasilnya seperti ini. Nah, nanti didapatkan adalah 30.000 meter. Molaritas pangkat min 2, second pangkat min 1. Seperti itu. Nanti untuk perhitungannya, ini nanti memang akan fotokan. Jadi kalian boleh, perhitungannya boleh dicek ya. Benar atau tidak. Nah, yang ke D itu ditanya laju reaksi R-nya jika H2-nya itu harus 0,2 dengan NO-nya juga 0,2. Berarti kan karena
persamaan laju reaksinya seperti ini, ya udah tinggal kita masukkan saja angkanya. Nah, tadi K-nya sudah diketahui. Jadi, K-nya kita ganti dengan yang tadi 30.000. Nah, ini 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 ini juga. Nah, sehingga didapatkan laju reaksinya adalah 240 per second. Seperti itu ya anak-anak. Sekian dulu video yang ini. Nanti ada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.